Om Swastiastu. Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore Tribuners semuanya. Senang bisa berjumpa lagi dengan Tribuners. Kali ini kita akan bincang Tribun Bali dengan topik yang sangat menarik lagi dan sangat booming sekarang ini, yaitu kita kupas BLT dan JHT karyawan swasta di Bali. Seperti biasa, bincang Tribun Bali ini adalah live streaming di Facebook Tribun Bali. Jadi teman-teman Tribuners semuanya nanti bisa langsung gabung. Caranya cukup komentar, bertanya di kolom komentar Facebook Tribun Bali. Tapi saran saya komentarnya tidak mengandung unsur sara dan sesuai dengan topik. Nah, bincang Tribun Bali ini kita akan berbincang tentang JHT dan BLT karyawan swasta yang ada di Bali, dan di samping saya sudah ada Bapak Muhammad Irfan. Beliau adalah Kepala Badan Penyelenggara BP Jamsostek Kantor Cabang Bali dan Denpasar. Om Swastiastu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Ya, jadi Tribuners semuanya nanti langsung bisa gabung kepada di bincang Tribun Bali kali ini. Tapi bisa nanti ya, karena kita akan bacakan nanti. Ya, mari kita mulai bincang Tribun Bali kali ini dengan topik kupas BLT dan JHT karyawan swasta di Bali. Tribuners semuanya, hari ini Presiden Jokowi telah mencairkan yaitu bantuan subsidi upah atau BSU, atau yang kemarin-kemarin kita kenal sebagai BLT, yaitu bantuan langsung tunai dengan nilai 600.000. Nah, itu diperuntukkan kepada karyawan swasta yang gajinya itu di bawah 5 juta rupiah. Nah, seperti apa BLT yang ada di Bali ini? Tapi sebelum itu, nah tadi saya mendapatkan data Pak dari kantor Dinas Tenaga Kerja dan ESDM Bali itu, bahwa sekarang ini jumlah karyawan yang dirumahkan dan di PHK cukup tinggi, dan itu sangat berdampak sekali dengan klaim JHT. Nah, seperti apa di BPJS sendiri? Iya, jadi memang dampak daripada COVID-19 ini luar biasa ya, khususnya di Bali yang betul-betul mengandalkan sektor pariwisata ya. Dengan adanya COVID, tentu kunjungan wisatawan baik dalam negeri maupun luar negeri kan menjadi berkurang, bahkan sama sekali tidak ada. Nah, ini berdampak juga pada perusahaan-perusahaan yang berakibat langsung juga kepada tenaga kerjanya. Kita tidak ada operasional, maka kemudian tenaga kerjanya juga banyak yang dirumahkan, banyak yang mengundurkan diri atau mungkin juga diberhentikan. Nah, berdasarkan catatan kami sampai dengan posisi bulan Agustus ini, tanggal 25 Agustus, ada sebanyak 105.000 tenaga kerja aktif yang sudah menjadi non-aktif. Terhitung dari bulan Januari sampai dengan tanggal 25 Agustus kemarin. Dengan berbagai macam latar belakang. Ada yang memang mengundurkan diri, PHK, ya kan? Artinya itu juga mempengaruhi, juga ada klaim JHT juga ya, jaminan hari tua itu ya. Bahkan kemarin sempat ada antrian gitu ya. Nah, dengan JHT itu seperti apa Pak? Betul, jadi memang ketika peserta kita sudah tidak bekerja lagi, maka kemudian dia punya hak terhadap jaminan hari tua. Jadi sebagai informasi aja kepada Tribuners, program Jamsostek itu ada 4. Yang pertama adalah jaminan kecelakaan kerja, yang kedua adalah jaminan kematian, yang ketiga adalah jaminan hari tua, yang keempat adalah jaminan pensiun. Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian ini sifatnya adalah kasuistis. Begitu ada kasus kecelakaan, ada kasus kematian, muncul manfaat. Tapi kalau untuk jaminan hari tua ini sifatnya tabungan. Jadi selama peserta BP Jamsostek terdaftar sebagai peserta Jamsostek, dia punya tabungan. Nah, ketika yang bersangkutan sudah tidak bekerja lagi, ya, entah itu mengundurkan diri atau diberhentikan, maka yang bersangkutan punya tabungan jaminan hari tua di Jamsostek. Nah, inilah yang kemudian para pekerja yang sudah tidak bekerja lagi datang ke kantor kami untuk mengajukan klaim jaminan hari tua. Syaratnya itu kan salah satunya adalah surat dari pemutusan kerja itu kalau jatuh ya. Betul. Jadi syaratnya yang pertama tentu kartu peserta. Yang kedua adalah
elektronik KTP, KTP elektronik, kemudian surat keterangan berhenti bekerja, Ya. ya kemudian ada fotokopi KK, ya dan buku tabungan. Ya. Artinya sebenarnya banyak sekali ya, mulai dari Januari sampai Agustus kemarin. Betul, banyak sekali. Jadi kalau kita lihat data di kami, ya dikatakanlah di bulan Januari saja misalnya, di bulan Januari kita baru membayarkan untuk klaim JHT kepada kebanyak 2.700 tenaga kerja dengan jumlah nominal sekitar kurang lebih 36 miliar. Iya, iya. Ya. Nah, sampai dengan Agustus ini total keseluruhan kita sudah bayarkan sebanyak 30.000 Iya. peserta dengan nilai 370 miliar. Artinya apa? Memang kalau kita lihat data bulan per bulan terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Bandingkan misalnya yang Januari hanya 2.700, di bulan Juli, khusus di bulan Juli itu ada 7.600-an. Peserta kita yang kita layani klaim JHT-nya. Artinya ada kenaikan yang cukup luar biasa, lebih dari kurang lebih hampir 300%. 300% bisa dikatakan. Nah, ini kan juga kemudian ditambah lagi dengan kondisi COVID. Ya. Kondisi COVID, pemerintah menganjurkan kita untuk menjaga jarak. Ya, ada protokol kesehatan. Nah, inilah kemudian kami kembangkan pelayanan kepada peserta ini supaya bisa sesuaikan dengan protokol kesehatan. Ya. Dari situ rata-rata kan adalah yang tanda kutip sudah tidak bekerja. Betul, ya. Nah, betul. Kemudian juga ada yang tanda kutip juga keluar dari kepesertaan ke BPJS itu sendiri ya Pak ya. Betul. Yang selama ini. Betul. Ya jadi yang bersangkutan sudah tidak bekerja lagi, maka kemudian punya hak untuk ambil JHT. Nah, dari antrian kemarin Pak, katanya kan ngantri begitu banyak lah gitu ya. Nah, biasa sekarang juga harus ada physical distancing, kemudian protokol kesehatan. Nah, kemarin saya sempat baca itu ada pelayanan online gitu dari BP Jam Sostek itu seperti apa Pak? Ya, jadi memang selama COVID-19 ini kita mengeluarkan kebijakan terkait pelayanan kepada peserta dengan yang kita sebut lapak asik. Ya. Lapak asik itu adalah pelayanan tanpa kontak fisik. Nah, lapak asik ini kita menggunakan 3 jalur. Jalur pertama adalah jalur online. Ya. Jadi peserta ya yang ingin mengajukan klaim JHT mendaftarkan atau mengantri melalui website yang sudah kami sediakan, antrian online, bpjskerjaan.go.id. Jadi yang bersangkutan memilih tanggal berapa, jam berapa untuk dilayani, kemudian mengupload dokumen-dokumen persyaratan tadi, kemudian pada saat yang sudah ditentukan kami melakukan proses wawancara pada yang bersangkutan. Itu betul-betul tanpa kontak fisik, secara teknologi. Ya, termasuk video call juga ya? Iya, jadi komunikasi wawancara kita menggunakan video call. Nah, kemudian jalur yang kedua adalah melalui kolektif, melalui perusahaan. Jadi perusahaan yang mengeluarkan pekerjanya yang sudah mengeluarkan diri bisa mengkolekting peserta yang sudah tidak bekerja lagi, kemudian dikumpulkan persyaratan-persyaratannya diserahkan kepada kami untuk kemudian kami verifikasi dan proses wawancara melalui video call masing-masing pekerja. Nah, yang ketiga ya karena memang masyarakat kita kadang-kadang kurang afdol nih kalau belum datang langsung gitu kan. Nah, kita buka juga jalur namanya lapak asik, jalur offline. Tentu juga dengan protokol kesehatan. Jadi mereka datang ke kantor kami, kantor BP Jam Sostek, kemudian mendapatkan antrian untuk pemeriksaan berkas. Iya, betul. Jadi berkasnya dimasukkan ke dalam kotak atau UV sterilized box kemudian diverifikasi oleh tim kami. Ketika berkasnya sudah lengkap, kemudian yang bersangkutan diberikan antrian untuk wawancara. Nah, wawancaranya juga menggunakan media online juga. Jadi petugas kami berada di dalam ruangan, peserta berada di luar ruangan, di ruangan yang berbeda maksud saya, tentu di ruang pelayanan yang di dalam, menggunakan media komputer, kemudian komunikasi via Zoom meeting. Jadi betul-betul juga protokol kesehatan yang kita jaga. Pasti ada pertanyaan berapa lama prosesnya gitu. Ya, kalau prosesnya sih kalau misalnya dari mulai yang bersangkutan datang, kemudian menunggu pemeriksaan berkas sampai dengan proses wawancara, satu orang tuh nggak lebih daripada 20 menit sebenarnya. 20 menit itu yang offline-nya. Yes. Kalau yang online tadi? Ya sama. Kalau yang online justru peserta dia cukup mengupload dokumen-dokumennya. Kemudian menunggu jadwal sesuai dengan yang dia pilih. Misalnya nih Mas Ali, saya akan pilih kantor cabang Bali Denpasar tanggal 17 misalnya, jam 2 siang. Mas Ali akan upload itu dokumen pada saat tanggal yang sudah ditentukan, ya kan akan ada wawancara dari kami via video call. Jadi sebenarnya kita memang mendorong kepada peserta kita, yuk
manfaatkan fasilitas lapak asik online supaya ya. nggak perlu datang ke kantor cabang kami, tidak perlu lagi menunggu waktu yang lama, kemudian berinteraksi dengan teman-teman yang lain, dengan masyarakat yang lain. Kalau online kan dia bisa nunggu di rumah, tuh, sambil nyantai, bisa video call dan seterusnya. Nah, perlu digarisbawahi bahwa BP Jam Sostek yang Pak Irfan kepalain ini mewilayahi mana aja, Pak? Ya, kantor cabang kami wilayah operasionalnya Kota Denpasar, kemudian Kabupaten Badung, Tabanan, Jemberana, dan Buleleng. Dan selama ini juga sudah membuat kayak semacam call center begitu, Pak? Kalau call center terpusat di 175. Jadi seluruh peserta bisa menanyakan apa yang ingin dia tanyakan melalui call center 175. Oke, jadi Tribuners semuanya nanti mungkin bisa gabung dengan bertanya atau mungkin komentar tentang JHT dan BLT karyawan swasta di Bali. Nah, soal BLT, Pak. Tadi Presiden Jokowi sudah secara resmi mencairkan tentang BLT atau BSU itu. Tapi sebelum dijawab kita jeda dulu, Pak. Oke, Tribuners semua, masih dalam Bincang Tribun Bali dengan topik BLT dan JHT karyawan swasta di Bali. Nah, soal BSU, seperti apa? Tadi Pak Jokowi secara seremonial atau secara resmi sudah mencairkan itu. Artinya itu secara di pusat sudah. Nah, kemudian kalau di daerah seperti apa, Pak? Ya, memang terkait BSU atau bantuan subsidi upah atau yang masyarakat kenal dengan BLT untuk para pekerja. Iya, betul. Ya, jadi memang pemerintah, dalam hal ini pemerintahan Presiden Jokowi mengeluarkan kebijakan untuk memberikan bantuan kepada para pekerja yang menjadi peserta BP Jam Sostek. Nah, karena basisnya adalah peserta BPJS Ketenagakerjaan atau peserta BP Jam Sostek, maka kemudian data-data yang digunakan adalah data-data peserta BP Jam Sostek. Nah, kami ditugaskan oleh pemerintah untuk mengumpulkan nomor rekening para pekerja tersebut, ya, yang tentu sesuai dengan persyaratan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Yang pertama tentu WNI yang dibuktikan dengan nomor induk kependudukan. Kemudian yang kedua adalah peserta yang ikut program penerima upah. Nah, yang ketiga adalah upahnya di bawah 5 juta. Dan yang keempat adalah peserta aktif sampai dengan posisi Juni. Nah, terhadap kriteria itu kemudian kami menginformasikan kepada seluruh perusahaan peserta untuk mengkolek nomor rekening dari para pekerjanya sesuai dengan persyaratan tadi. Nah, memang kami ditugaskan untuk mengumpulkan itu. Mengumpulkan nomor rekening sesuai dengan persyaratan untuk kemudian dilakukan verifikasi secara berlapis. Nah, kalau dari Bali sendiri berapa nomor rekening yang disetorkan dari Bali? Ya, jadi sampai dengan posisi tanggal 25 Agustus yang lalu, kita sudah berhasil mengumpulkan rekening sebanyak 238.258 dari TK aktif atau targetnya 259.476. Artinya masih ada sekitar kurang lebih 21.200 yang belum melaporkan nomor rekeningnya kepada kami. Jadi sekitar 6% lagi. Apakah itu karena mungkin sosialisasi atau seperti apa yang kurang gitu, Pak? Atau seperti apa? Ya, bisa jadi yang pertama adalah kan ada persyaratan di sana. Minimal gajinya atau di bawah 5 juta rupiah. Iya, betul. Ya, ada juga mungkin perusahaan-perusahaan yang tidak memenuhi persyaratan itu. Atau yang kedua misalnya karena mekanisme pengumpulannya adalah melalui perusahaan, melalui HRD perusahaan, ada HRD-nya yang sudah nonaktif. Ya kan? Nah, sementara HRD-nya yang baru kita tidak bisa melakukan hubungan. Nah, kita selalu menghubungi melalui ownernya seperti apa gitu. Nah, ini banyak juga yang belum.
Jadi sekitar 21 ribuan yang belum. 21. Nah, itu kan kemarin sempat dari pemerintah pusat, Menteri Tenaga Kerja, bahwa itu semua kan harus dilaporkan gitu. Betul. Nah, sebagai mungkin yang kurang itu dari BP Jam Sostek sendiri, apa upayanya gitu? Ya, kami terus dorong tuh. Kami kan punya data perusahaan-perusahaan peserta aktif kita. Kami terus dorong kepada perusahaan untuk segera melaporkan secara aktif. Dan kepada para pekerja juga kita dorong supaya aktif menanyakan itu ke HRD-nya masing-masing. Ingatkan HRD-nya, laporkan ke kami. Karena kami diberikan batas waktu sampai dengan 31 Agustus, Pak. 31 Agustus ini. Ya, untuk mengumpulkan seluruh nomor rekening ya, untuk kita laporkan ke kantor pusat. Karena nanti dari nomor rekening yang sudah kita kumpulkan akan dilakukan validasi secara berlapis. Ada 3 tahapan paling tidak yang dilakukan validasi. Yang pertama adalah validasi terkait dengan nomor rekeningnya. Nah, kita bekerja sama dengan 127 perbankan secara nasional, ya, perbankan himbara maupun non himbara. Himbara. Ya, itu dilakukan verifikasi apakah nomor rekeningnya masih aktif atau digit dari nomor rekeningnya itu yang berkurang misalnya. Harusnya katakan misalnya 10 digit, ini hanya 8 digit. Nah, kemudian setelah verifikasi itu lolos, kita lakukan validasi lagi terkait dengan persyaratan dari kementerian. Tadi upahnya di bawah 5 juta atau tidak. Kemudian masih aktif atau tidak. Ya kan? Nah, kemudian kita validasi lagi apakah nama yang bersangkutan sama dengan nama yang di nomor rekening. Jangan sampai nanti namanya Mas Ali misalnya, kemudian di nomor rekeningnya nama istrinya, ya kan? Atau nama pacarnya, atau nama orang tuanya. Ini yang kita verifikasi untuk kemudian kita kembalikan lagi ke perusahaan. Tolong perbaiki ini. Artinya tahapan-tahapan itu ada juga untuk validasi itu juga. Betul, validasi berlapis supaya kita memastikan bahwasanya bantuan dari pemerintah ini kepada orang yang memang tepat. Termasuk juga misalkan nih ada seorang karyawan kemudian punya 2 perusahaan atau seperti apa itu? Termasuk juga dalam salah satu validasi kita adalah 1 tenaga kerja 1 rekening. Jadi kalau ada 1 tenaga kerja bekerja lebih dari 2 perusahaan, di mana kedua perusahaan itu dia memenuhi persyaratan, maka hanya 1 yang diberikan 1 kali. 1 kali. Ya, meskipun gajinya berbeda ya, Pak? Ya, kan nggak bisa double, Bos. Nah, dari kemarin itu yang ramai kapan sih cairnya, Pak? Betul. Jadi memang hari ini tadi jam 10.30 WITA, ya, 9.30 waktu Indonesia bagian Barat, Pak Jokowi sudah melaunching itu secara simbolis kepada sebanyak 2,5 juta. Ya, untuk yang pertama 2,5 juta peserta yang sudah memenuhi persyaratan, sudah dilakukan transfer, dan hari ini kepada mereka-mereka yang masuk dalam batch pertama atau dalam gelombang pertama ini sudah menerima itu bantuan. Termasuk Bali? Termasuk Bali di dalamnya. Ya, angkanya itu 1,2 juta rupiah yang ditransfer ke rekeningnya. Jadi kan harusnya kan 600.000 per bulan selama 4 bulan atau 2,4 juta rupiah. Tapi sekali transfer itu untuk 2 bulan, jadi 1.200.000 rupiah. Nah, kami dari BP Jam Sostek sesuai dengan arahan Pak Presiden, ya dibelanjakan uang itu. Ya kan? Belanjakan untuk kebutuhan sehari-hari. Ya, belanjakan di UMKM supaya ekonomi menggeliat kan. Artinya berputar juga ekonomi. Nah, sekarang kan karena sudah cair gitu, termasuk di daerah ya Pak, itu bisa ditegesin lagi ya Pak, artinya di daerah pun hari ini atau seperti apa gitu Pak? Hari ini, jadi ke 2,5 juta itu secara nasional. Ya, kepada 2,5 juta peserta yang tadi masuk dalam kelompok pertama, hari ini sudah bisa mengecek tuh ke rekeningnya masing-masing atau kepada seluruh peserta. Cek apakah ada masuk dalam gelombang pertama gitu. Nah, untuk yang nomor rekeningnya Bank Himbara ya, BNI, BNI Mandiri, kemudian BRI dan BTN itu biasanya sudah terima dari pagi tadi itu. Karena kami tadi juga mengundang 4 orang peserta yang secara simbolis menerima untuk hadir juga dalam video call dengan video conference dengan Pak Presiden, dan mereka sudah membawa buku tabungan yang memang sudah masuk. Kemarin itu sempat begini Pak, mekanismenya apakah itu betul-betul langsung ke rekening masing-masing pekerja atau seperti apa? Itu masih banyak pertanyaan seperti itu Pak. Iya, jadi tadi setelah melakukan validasi seperti yang sudah saya sampaikan 3 tahapan, kemudian data itu kita serahkan ke Kementerian Ketenagakerjaan. Kemudian Ketenagakerjaan menyerahkan ke Kementerian Keuangan, kemudian dari Bank Himbara tadi langsung ke rekening yang bersangkutan.
berarti tidak kemana-mana, artinya langsung ke jadi nggak transit lagi ke kami. Iya. Karena ini menggunakan anggaran pemerintah, maka pemerintah langsung yang melakukan transfer ke rekening yang bersangkutan. Jadi tidak perlu transit ke BP Jam Sostek, tidak perlu transit lagi ke perusahaan, tapi langsung masuk ke ke rekening yang bersangkutan. Oke. Tribuners semuanya bisa bertanya dan komentar tentang topik kita. Jadi kita akan berbicara banyak soal BLT atau BSU yang tadi sudah secara resmi oleh Pak Jokowi, Pak Presiden kita sudah melakukan. Nah, itu ada pertanyaan, Pak. Kita langsung aja ya, Pak ya. Silakan. Dari ada pertanyaan dari Facebook dari Pak Adi Saputra. Kalau perusahaannya tidak setorkan rekening tapi BPJS kita masih aktif pembayaran sampai bulan Juli, apakah dapat BLT tersebut atau tidak? Iya. Nah, karena seperti apa? Ya, karena basisnya adalah nomor rekening. Untuk melakukan transfer dari pemerintah kepada yang bersangkutan harus ada nomor rekening. Kalau tidak ada nomor rekening, maka tentu tidak akan mungkin dilakukan transfernya. Nah, oleh karena itu saya mendorong nih dalam kesempatan ini kepada Tribuners yang hadir hari ini, ingatkan perusahaan untuk menyetorkan nomor rekening itu. Kita ada 2 metode sebenarnya untuk melaporkan nomor rekening. Yang pertama adalah kalau perusahaannya biasa setiap bulan melaporkan datanya itu menggunakan aplikasi SIPP, upload saja melalui aplikasi itu. Itu sudah masuk secara otomatis ke dalam sistem kami. Yang kedua, bagi perusahaan yang tidak menggunakan aplikasi SPP setiap bulannya, cukup melaporkan dalam bentuk template yang sudah kita berikan kepada perusahaan. Kemudian kami upload, sederhana aja. Artinya sebenarnya bisa laporannya itu dari perusahaan, Pak ya? Secara personal nggak bisa, Pak ya? Enggak, jadi harus melalui perusahaan. Karena nanti juga perusahaan harus melampirkan surat pernyataan yang menyatakan bahwa memang betul nomor rekeningnya ini sah. Gitu. Jadi, karena ini ada pertanyaan lagi. Apakah besaran dari JHT yang dibayarkan oleh perusahaan bisa jadi pengurangan kompensasi dari PHK yang dibayarkan oleh perusahaan? Dari Devina Lianti ini, Pak. Iya. Ya, jadi untuk program jaminan hari tua, jadi tadi saya sampaikan ada 4 program. Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian ini menjadi tanggung jawab pemberi kerja untuk membayarkan iurannya. Untuk jaminan hari tua ini gotong royong. Ada yang dari pengusaha atau pemberi kerja, ada yang dipotong dari tenaga kerja. Jadi besarannya itu 5,7%. Ya, 2% dari pekerja, 3,7 dari pengusaha. Jadi 5,7%. Dan ini menjadi haknya pekerja. Walaupun ada subsidi dari pengusaha 3,7, maka ini kemudian semuanya menjadi haknya pekerja pada saat yang bersangkutan mengambil JHT. Jadi nggak ada hubungannya dengan pengurangan dan seterusnya. Dan JHT itu agak melebar dikit, sebenarnya juga bisa ketika itu tidak PHK, ketika sudah 10 tahun bisa diambil ya, Pak ya? Masa kerjanya itu. Ada memang untuk pengambilan 10%. Tapi memang kita dorong kita tidak sarankan untuk mengambil karena nanti kena pajak progresif itu. Iya. Nah, ini ada juga pertanyaan masih dari Devina Lianti. Apa yang menjadi kriteria perusahaan yang tidak memenuhi persyaratan BLT, Pak? Jadi kemudian ini ada juga langsung dari J. Atawan. Kalau sopir freelance gimana, bos? Gitu. Ini bosnya ini yang ini. Jadi persyaratan bagi pekerjanya, bukan persyaratan dari perusahaannya. Jadi persyaratan pertama tadi wajib WNI yang dibuktikan dengan nomor induk kependudukan, kemudian peserta aktif program penerima upah yang upahnya di bawah 5 juta. Di bawah 5 juta, oke. Poinnya itu persyaratannya dan terdaftar tentu sebagai peserta Jam Sostek. Nah, inilah kemudian manfaat tambahan sesungguhnya bagi para peserta Jam Sostek. Jam Sostek. Bayangkan misalnya kalau ada pekerja kita yang upahnya di bawah 5 juta, dia NIK-nya valid, dia punya nomor rekening aktif, tapi nggak jadi peserta Jam Sostek, tentu tidak termasuk dalam persyaratan ini. Apakah itu juga menjawab dari yang pertanyaan kedua tadi, sopir freelance itu? Kalau sopir freelance itu menjadi peserta Jam Sostek, kemudian upahnya di bawah 5 juta, statusnya masih aktif sampai dengan Juni 2020, dan itu dilaporkan ke kami, masuk dalam kategori itu. Makanya ini untung ikut Jam Sostek sebenarnya. Oke. Nah, ini jadi makin kesini makin banyak pertanyaan loh, Pak. Iya, betul. Nah, ini dari Teguh Winata. Pak, apa bisa yang udah di PHK terus BPJS ketenagakerjaannya dicairkan, apa masih bisa dapat BLT ini, Pak?
mohon pencerahannya Pak. Terus kemudian dari Gek Kirana, untuk yang gelombang kedua kapan cairnya Pak? Ya, jadi memang untuk Mas Teguh Winata ya. Iya. Kalau sudah di PHK apakah bisa dicairkan apa nih? BLT-nya apakah dapat? Apakah dapat BLT-nya? Ya, memang persyaratannya adalah peserta aktif sampai dengan Juni 2020. Jadi pada saat Juni 2020 yang bersangkutan statusnya masih aktif atau tidak. Gitu. Ya, kita lihat saja kalau dia sudah nonaktifnya di bulan Mei misalnya, ya kan berarti statusnya tidak aktif di bulan Juni. Ya, tapi kalau dia nonaktifnya di bulan Juli, bulan Juni kan cut off masih terhitung. Iya. Jadi kriteria aktif itu adalah tenaga kerja dari pemberi kerja atau dari perusahaan yang rutin membayar iuran, ya, yang belum dilaporkan berhenti pada saat 30 Juni 2020. Nah, ini yang pertama aja kayaknya sudah diterima ya. Jadi ada pertanyaan kedua tadi, gelombang kedua, kapan cairnya Pak gitu. Ya, kalau dari arahan Ibu Menteri tadi pada saat launching termasuk Pak Presiden itu akan segera dikucurkan batch kedua gitu. Kalau dari kami data sudah siap dan sudah siap untuk diserahkan ke pemerintah. Jadi tunggu saja tanggal mainnya. Mudah-mudahan tidak. Karena targetnya Pak Presiden itu kan paling lambat pertengahan September itu sudah tersalurkan. Semuanya ya. Oke, jadi sebenarnya banyak sekali Pak pertanyaan-pertanyaan dari kolom komentar Facebook Tribun Bali. Tapi kalau kita akomodir ternyata waktu kita yang sangat terbatas. Tanpa terasa kita sudah 30 menit Pak. Baik. Jadi tapi sebelum saya tutup seperti biasa Pak, closing statementnya seperti apa terkait JHT dan BLT karyawan swasta yang ada di Bali? Baik, kalau terkait dengan jaminan hari tua, kami selaku Badan Penyelenggara Jaminan Sosial siap melayani peserta kita yang sudah tidak bekerja lagi, yang ingin mengambil hak jaminan hari tuanya kepada kami. Kami menyiapkan 3 jalur tadi, pelayanan, jalur online, jalur kolektif melalui perusahaan, dan jalur offline. Nah, kami selalu mendorong nih kepada Tribuners semua hari ini, manfaatkan fasilitas online tadi. Ya, cukup lakukan semua itu melalui media teknologi. Ya, upload persyaratannya, kemudian tunggu nanti diwawancara pada tanggal yang sudah ditentukan. Tidak perlu datang ke kantor kami, gitu kan? Karena kalau datang ke kantor kami, ya kan, nanti mengantri lagi, menunggu antrian, bertemu dengan berinteraksi dengan masyarakat, teman-teman yang lain gitu kan. Lebih baik tunggu di rumah sesuai dengan jadwal, menunggu jadwal wawancara, kemudian setelah diverifikasi lengkap dan valid, rekeningnya tinggal masuk ke yang bersangkutan. Tapi walaupun kalau ada peserta yang mau datang langsung, tetap kita akan layani sebaik-baiknya, tetap kita dorong jaga protokol kesehatan. Menggunakan masker, kami sudah siapkan fasilitas hand sanitizer, cuci tangan, kemudian UV box dan seterusnya. Ya. Nah, khusus untuk BLT atau BSU, bantuan subsidi upah dari pemerintah, kita tidak bosan-bosannya, mumpung masih ada waktu yang diberikan oleh pemerintah kepada kita sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020 untuk mengumpulkan nomor rekening. Nah, maka kemudian kami menghimbau kepada para pengusaha atau pemberi kerja segera laporkan nomor rekening tenaga kerjanya yang masih aktif sesuai dengan persyaratan kepada kami. Yang kedua, kalau ada nomor yang tidak valid, kami kan feedback lagi tuh kepada pengusaha, pemberi kerja, tolong segera diperbaiki supaya nanti yang bersangkutan bisa dapat juga. Kan kasihan Pak, misalnya dari satu perusahaan ada 10 tenaga kerja, 9 orang memenuhi persyaratan, yang 8 dapat, 1 nggak dapat. Karena apa? Karena nomor rekeningnya salah. Perbaiki itu secepatnya. Oke, terima kasih Pak Muhammad Irfan, Kepala Badan Penyelenggara BP Jamsostek, Kantor Cabang Bali dan Denpasar, setelah datang dalam acara Bincang Tribun Bali. Sama-sama. Nah, Tribuners semuanya, acara Bincang Tribun Bali ini akan saya tutup, tapi seperti biasa saya mengingatkan selalu jaga jarak dan jangan lupa pakai masker. Nah, Tribuners semuanya, saya kembali mewakili kerabat kerja Tribun Bali mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan di hati Tribuners semuanya. Dan jangan lupa baca berita tribunbali.com dan Facebook, IG dan YouTube Tribun Bali. Sampai jumpa di program Tribun Bali lainnya. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.